Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengar perlahan sambil muhasabah diri. Setiap 1.000 orang makhluk yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, hanya 1 orang saja yang berhasil lolos sampai ke surga. Bagi yang Islam, tak didengar sayang. Jadi, selepas malaikat Israfil meniup sangkakala bentuk seperti tanduk besar yang memekakkan telinga, seluruh makhluk mati kecuali Israel dan beberapa malaikat yang lain. Selepas itu, Israel pun mencabut nyawa malaikat yang tinggal dan akhirnya nyawanya sendiri. Selepas semua makhluk mati, Tuhan pun berfirman, mafhumnya, kepunyaan siapakah kerajaan hari ini? Tiada siapa yang menjawab. Lalu dia sendiri menjawab dengan keagungannya, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ia menunjukkan kebesaran dan keagungannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Kekal hidup, tidak mati. Selepas 40 tahun, malaikat Israfil alaihissalam dihidupkan. Seterusnya meniup sangkakala untuk kali kedua. Lantas seluruh makhluk hidup semula di atas bumi putih berupa padang mahsyar, umpama padang Arafah yang rata, tidak berbukit atau bulat seperti bumi. Sekalian manusia hidup melalui benih anak Adam yang disebut ajbuz zanbi yang berada di hujung tulang belakang mereka. Hiduplah manusia umpama anak pokok atau anak pohon yang berkembang sebesar dari biji benih, membesar dari biji benih. Semua manusia dan jin dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan hina. Mereka tidak ada rasa malu karena pada ketika itu hati mereka sangat takut dan bimbang tentang nasib dan masa depan yang akan mereka hadapi kelak. Lalu datanglah api yang berterbangan dengan bunyi seperti guruh yang menghalau manusia, jin, dan binatang ke tempat perhimpunan besar. Bergeraklah mereka menggunakan tunggangan bagi yang banyak amal, berjalan kaki bagi yang kurang amalan, dan berjalan dengan muka bagi yang banyak dosa. Ketika itu, ibu akan lupakan anak, suami akan lupakan istri. Setiap manusia sibuk memikirkan nasib mereka. Setelah semua makhluk dikumpulkan, matahari dan bulan dihapuskan cahayanya. Lalu mereka tinggal dalam kegelapan tanpa cahaya. Berlakulah huru-hara yang amat sangat. Tiba-tiba langit yang tebal pecah dengan bunyi yang dahsyat. Lalu turunlah malaikat sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk terkejut melihat ukuran malaikat yang besar dan suaranya yang menakutkan. Kemudian matahari muncul semula dengan kepanasan yang berganda, hingga dirasakan seakan-akan matahari berada di sejengkal dari atas kepala mereka. Ulama berkata, jika matahari naik di bumi seperti keadaannya naik di hari kiamat, niscaya seluruh bumi terbakar. Bukit-bukit hancur dan sungai menjadi kering. Lalu mereka merasakan kepanasan dan bermandikan peluh sehingga peluh mereka menjadi lautan. Timbul atau tenggelam, mereka bergantung pada amalan masing-masing. Keadaan mereka berlanjut sehingga 1000 tahun. Terdapat satu telaga kepunyaan Nabi Muhammad SAW bernama Al-Kautsar yang mengandungi air yang hanya dapat diminum oleh orang mukmin saja. Orang bukan mukmin akan dihalau oleh malaikat yang menjaganya. Jika diminum airnya, tidak akan haus selama-lamanya. Kolam ini berbentuk segi 4, tepat sebesar 1 bulan perjalanan. Bau air kolam ini lebih harum dari kasturi.
Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih sejuk dari embun. Ia mempunyai saluran yang mengalir dari surga. Semua makhluk berada bawah cahaya matahari yang terik, kecuali 7 golongan yang mendapat teduhan dari Ar-Rasy. Mereka ialah: yang pertama, seorang pemimpin yang adil; yang kedua, orang muda yang taat kepada perintah Allah; yang ketiga, lelaki yang terkait hatinya dengan masjid; yang keempat, 2 orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah; yang kelima, lelaki yang diajak oleh wanita berzina tetapi dia menolak dengan berkata, "Aku takut pada Allah." Yang keenam, lelaki yang bersedekah dengan bersembunyi, tidak diketahui orang ramai. Yang ketujuh, lelaki yang suka bersendirian mengingati Allah lalu mengalir air matanya karena takut kepada Allah. Oleh karenanya tersangat lama menunggu di padang mahsyar. Semua manusia tidak tahu berbuat apa melainkan mereka yang beriman. Kemudian mereka terdengar suara, "Pergilah berjumpa dengan para nabi." Maka mereka pun pergi mencari para nabi. Pertama sekali sekumpulan manusia ini berjumpa dengan Nabi Adam, tetapi usaha mereka gagal karena Nabi Adam menyatakan beliau juga ada melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kumpulan besar itu kemudiannya berjumpa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya memberikan sebab seperti Nabi Adam, dan akhirnya mereka berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak masa antara satu nabi dengan yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Lalu berdoalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diperkenankan doa baginda. Selepas itu terdengar bunyi pukulan gendang yang kuat hingga menakutkan hati semua makhluk, karena mereka sangka azab akan turun. Lalu terbelah langit, turunlah Ar-Rasy Allah yang dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Besarnya berjarak perjalanan 20.000 tahun, sambil bertasbih dengan suara yang amat kuat sehingga Arsy itu tiba di bumi. Ar-Rasy ialah jisim nurani yang amat besar berbentuk kubah atau bumbung bulat yang mempunyai 4 batang tiang yang senantiasa dipikul oleh 4 malaikat yang besar dan gagah. Dalam bahasa mudah, ia seumpama istana yang mempunyai 1000 bilik yang menempatkan jutaan malaikat di dalamnya. Ia dilingkungi embun yang berhijab cahaya yang sangat kuat. Kursi yaitu jisim nurani yang terletak di hadapan Ar-Rasy yang dipikul oleh 4 malaikat yang sangat besar. Saiz kursi lebih kecil dari Ar-Rasy, umpama cincin di tengah padang. Dalam bahasa mudah, ia umpama singgasana yang terletak di hadapan istana. Seluruh makhluk pun menundukkan kepala karena takut. Lalu mulailah timbangan amal. Ketika itu berterbanganlah kitab amalan masing-masing turun dari bawah Ar-Rasy menuju ke leher pemiliknya tanpa silap, dan tergantunglah ia sehingga mereka dipanggil untuk dihisap. Kitab amalan ini telah ditulis oleh malaikat hafazah atau raqib dan atid, kiraman katibin. Manusia beratur dalam saf mengikuti nabi dan pemimpin masing-masing. Orang kafir dan munafik beratur bersama pemimpin yang zalim. Setiap pengikut ada tanda mereka tersendiri untuk dibedakan. Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat.
Sedangkan hukum yang pertama kali diputuskan adalah perkara pertumpahan darah. Apabila tiba giliran seorang hendak dihisap amalannya, malaikat akan mencabut kitab mereka lalu diserahkan. Lalu pemiliknya mengambil dengan tangan kanan bagi orang mukmin dan dengan tangan kiri jika orang bukan mukmin. Semua makhluk akan dihisap amalannya mereka menggunakan satu neraca timbangan. Saiznya amat besar atau ukurannya sangat besar, mempunyai satu tiang yang mempunyai lidah dan dua daun. Daun yang bercahaya untuk menimbang pahala dan yang gelap untuk menimbang dosa. Acara ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para imam 4 mazhab untuk menyaksikan pengikut masing-masing dihisap. Perkara pertama yang diminta ialah Islam. Jika dia bukan Islam, maka seluruh amalan baiknya tidak ditimbang, bahkan amalan buruk tetap akan ditimbang. Ketika dihisap, mulut manusia akan dipatri dengan tangan akan berkata-kata, kaki akan menjadi saksi, tiada dolak dalih dan hujan tipuan. Semua akan diadili oleh Allah Ta'ala dengan maha bijaksana. Setelah amalan ditimbang, mahkamah mahsyar dibuka kepada orang ramai untuk menuntut hak masing-masing dari makhluk yang sedang dibicara sehingga seluruh makhluk berpuas hati dan dibenarkannya menyeberangi titian sirat. Syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Yang pertama, meringankan penderitaan makhluk di padang mahsyar dengan mempercepatkan hisab, memasukkan manusia ke dalam surga tanpa hisab, mengeluarkan manusia yang mempunyai iman sebesar zarah dari neraka. Semua syafaat ini tertakluk kepada izinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul serta golongan kawas juga diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada para pengikut mereka. Mereka ini berjumlah 70.000 orang. Setiap seorang dari mereka akan mensyafaatkan 70 orang yang lain. Setelah berhasil dihisap, manusia akan mula berjalan menuju surga melintasi jembatan sirat. Siratal Mustaqim ialah jembatan titian yang terbentang di bawahnya neraka. Lebar jembatan ini adalah seperti sehelai lembut yang dibelah 7 dan ia lebih tajam dari mata pedang. Bagi orang mukmin ia akan dilebarkan dan dimudahkan penyeberangannya. Fudail bin Iyad berkata, perjalanan di sirat memakan masa 15.000 tahun, 5.000 tahun menaik, 5.000 tahun mendatar, dan 5.000 tahun menurun. Ada makhluk yang melintasinya seperti kilat, seperti angin, menunggang binatang korban, dan berjalan kaki. Ada yang tidak dapat melepasinya disebabkan api neraka senantiasa menarik kaki mereka, lalu mereka jatuh ke dalamnya. Para malaikat berdiri di kanan dan kiri Siratal Mustaqim, mengawasi setiap makhluk yang lalu. Setiap 1.000 orang yang meniti Siratal Mustaqim, hanya seorang saja yang berhasil melaluinya. 999 orang akan terjatuh ke dalam neraka. Rujukan Kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani, Pustaka Nasional Singapura 2004. Jika sekiranya kalian ingin mengumpul saham akhirat, sampaikanlah ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menyampaikan pesananku walaupun satu ayat,
Sesungguhnya apabila matinya seorang anak Adam itu, hanya 3 perkara yang akan dibawanya bersama. Yang pertama, sedekah atau amal jariah. Yang kedua, doa anak-anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat yang disampaikannya kepada orang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiamat menurut agama Islam ditandai dengan beberapa pertanda. Kita boleh baca novel sampai beribu-ribu, maka surat ini bisa dibaca 5 menit. Punya waktu untuk ini? Tanda kiamat menurut agama Islam yang pertama adalah kemunculan Imam Mahdi. Yang kedua, kemunculan Dajjal. Lalu turunnya Nabi Isa, kemunculan Yakjud dan Makjud, terbitnya matahari dari barat ke timur, pintu pengampunan akan ditutup, Dabbat al-ard akan keluar dari tanah dan akan menandai muslim yang sebenar-benarnya. Kabus selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Sebuah kebakaran besar akan menyebabkan kerusakan, permusuhan atau runtuhnya Ka'bah. Tulisan dalam Al-Quran akan lenyap. Sangkakala akan ditiup pertama kalinya, membuat semua makhluk hidup merasa bimbang dan ketakutan. Tiupan sangkakala yang kedua kalinya akan membuat semua makhluk hidup mati, dan yang ketiga yang membuat setiap makhluk hidup bangkit kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengingatkan ini kepada orang lain, akan kubuatkan tempat di surga baginya pada hari penghakiman kelak. Allah berfirman, jika engkau lebih mengejar duniawi daripada mengejar dekat denganku, maka aku berikan, tapi aku akan menjauhkan kalian dari surgaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.